suka jualan. Apa aja yang lagi viral dia jualin gitu. Pokoknya yang bisa jadi duit dia jual gitu. Kalaunya kan apa aja yang viral dijualin itu kan biasanya gak bertahan lama yang viral itu ya. Followersnya Ashop itu nggak bertahan berapa lama, itu barangnya bakalan ada masuk DM. Kak mau dong berapa harganya? Hampir semua ya kalian lakukan, just tip online sama offline. Iya, bahwa semua barang yang dijual di Ashop X itu asli Kak, original gitu. Pakai. Cantik banget. Menyala. Dari awal itu kita pasti ada suka dan dukanya, pasti ada kayak dimana kita ada toko itu sepi, ada toko itu lagi ada penurunan, jadi harus konsisten. Halo Sobat CM, cerita UMKM, kembali lagi dengan aku Lisa, bukan Blackpink. Dan hari ini aku tidak sendiri karena aku akan ditemani oleh bintang tamu yang spesial yang merupakan admin salah satu all shop yang ada di kota Banjarmasin. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Kak Dinda Syakira. Hai. Boleh Kak disapa dulu penonton yang CM dan juga sekaligus perkenalan ya? Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Dinda Syakira Maulidia. Jadi di sini aku selaku admin dari toko online ataupun offline store Ashop X _. Nah ini di sini aku perwakilan ya dari owner kita Kak Siti Aulia yang berhalangan untuk ada di sini. Jadi saya selaku adminnya mewakili untuk jadi narasumbernya Kak Lisa. Hai. Oh, jadi Kak Dinda ini merupakan orang kepercayaan ya gitu. Oh iya, betul. Jadi pemiliknya itu sebenarnya siapa tadi namanya? Untuk pemilik Ashop X ini itu Kak Aulia. Kak Aulia. Nah, ini. Nah, Kak Dinda kesibukannya sekarang apa ya? Untuk sekarang saya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Tepatnya Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Administrasi bisnis. Iya. Sesuai nih dengan bisnis yang sedang dijalankan gitu. Iya. Berarti Kak Dinda ini lagi belajar bisnis juga nih. Iya, lagi belajar dan ternyata cocok dong ilmu administrasi bisnis yang lagi dibelajarin ini sama aku terapin di toko yang sedang dijalani ini loh. Jadi ada ilmu-ilmunya, seperti di dalamnya itu kan ada pembelajaran tentang ilmu retail, terus kemudian bagaimana cara kita mendapat konsumen, kemudian marketingnya, manajemennya gitu. Oh, keren sekali guys. Ini perlu kita dukung ya untuk sampai lulus nih, sampai skripsi. Nah, ya kalian pasti sudah tahu kan kalau Kak Dinda ini admin di toko apa tadi Kak? Ashop ya? Ashop. Ashop X atau Ashop aja nih? Jadi namanya itu kan Ashop X _ ya? Iya, nama Instagramnya ya? Tapi tokonya juga gitu sih. Cuman kalau orang-orang sekitar kita itu lebih enaknya bilangnya Ashop gitu. Ya, lebih singkat Ashop. Iya. Enak disebutnya gitu. Oh, berarti Ashop tadi kan Kak? Iya. Nah, dan perlu kalian ketahui kalau Kak Dinda ini sering loh muncul di live Instagram jualannya, TikTok juga kan, Shopee juga. Nah, aku mau nanya nih Kak, dari kapan sih atau sudah berapa lama gitu toko ini berjalan? Jadi toko ini kalau untuk offline store-nya itu berjalan mulai tahun 2020. Oh, baru ya berarti? Enggak deh. Enggak sih. 3 tahun. Iya, kurang lebih dari 3 tahun ya. 2020 sampai sekarang. Cuman sebelum itu kami itu sistemnya pre-order, jadi di online aja, belum ada offline gitu. Dan pre-ordernya itu Kak Aulia sendiri yang maintenance, kayak pokoknya yang ngehandle gitulah. Nah, mulai dari SMP iya pre-order dia sendiri. Oh, berarti Kak Dinda ini joinnya dari 2022 gitu? Joinnya mulai dari COVID 2020 pas 2020. Toko itu ada, toko yang offline-nya. Tapi awal mula kebentuk itu dari SMP?
nggak kalau misalkan disebut pastinya itu nggak bisa disebut pasti tahun berapa ya, Iya. karena kakaknya itu dia TK aja loh dia jualan mainan yang kecil-kecil gitu. Hebat, ide bisnisnya itu hebat gitu. Iya. Di saat anak-anak yang seumuran mungkin TK ya, Iya. tadi ya dibilangnya itu masih asik bermain, kakak ini malah memikirkan ide bisnis gitu. Hebat sih. Iya, untuk TK sendiri bukan jualan di TK-nya ya. Untuk di teman-teman sekitarnya kan teman-teman kampung gitu. Oh iya. Di gang gitu. Terus SD juga masih Lanjut gitu ya jualannya. iya, tapi ya jualannya ya kayak jualan yang kecil-kecil gitu. Entah nanti tahu kan dulu lagi viral itu yang Denko ditaruh di dalam sedotan. Oh iya Susu iya, Denko. ada. Nah, dijualnya kayak gitu. Jadi terus dikasih gula kayak gitu. Kreatif loh, keren. Sayang sekali dia berhalangan hari ini ya. Iya. Terus Kak Dinda tadi menyebutkan namanya Ashop atau Ashop X. Iya. Boleh tahu nggak Kak, itu kependekan atau kepanjangan gitu sih namanya? Apa sih makna namanya gitu? Makna. Nah, jadi kan untuk sebelum-sebelumnya nama tokonya itu kayak tahu aja kan dulu kalau misalkan kita bikin toko online shop itu yang masih belum konsisten Instagramnya, jadi nama-namanya itu yang diambil dari kayak dry text yang terserah ya, kayak nama second IG gitu kan. Oh iya, ya gitu ada ya. titiknya, Ada X-nya. ada X-nya, ada underscore-nya. Iya. Ternyata pas tapi untuk huruf A di depan itu dari ke nama Kak Aulianya sendiri kan, Aulia. Iya betul lagi. Dan untuk shopnya ya mungkin toko online-nya ya, Iya. shop gitu kan. X-nya mungkin ya embel-embel tambahan aja lah. Dan underscore-nya juga mungkin embel-embel tambahan juga supaya supaya disetujuin ya sama IG-nya kan, biasanya kayak gitu harus ada Iya. tambahannya ya. Jadi terbentuklah nama A.shop X underscore gitu. Oh, berarti Ashop itu kepanjangan dari nama owner ya kan? Iya. Nah, Aulia Shop. X-nya itu ya sebagai pemenuhan syarat aja. Nama alay. Bukan aku yang bilang. Gak apa-apa. Nah, terus nih Kak, kan katanya tadi Kak Aulia ini udah mulai jualan itu dari SMP. Iya. Kalau bisa pastinya sih SMP yang dia jualnya kayak dulu kan lagi tren banget skincare yang share in jar. Oh, yang Share in kecil-kecil jar gitu ya? Iya. Tahu ini dulu kan kiblat skincare kita tuh kan Suhai Salim. Itu aku nggak tahu. Suhai enggak, ini dia itu konten creator kayak Tasya Farasya. Kalau sekarang orang taunya Tasya Farasya. Ya, aku tahu gitu. itu. Tasya Farasya dulu, cuman kalau dulu itu namanya Kak Suhai. Jadi dia nge-review dulu kan orang kalau beli skincare katanya kiblatnya itu ke Kak Suhai ini. Jadi dulu ada namanya skincare yang kayak STI atau Freeman yang pokoknya yang skincare luar negeri, tapi Iya. karena harganya itu dia mahal, kemungkinan kayak 100 ke atas, dan itu mungkin anak-anak SMP atau SMA masih belum bisa menjangkau, jadinya dibikinlah sama Kak Aulia ini share in jar Oh, dengan harga yang terjangkau. iya. Oh, berarti Kak Aulia yang ini ngambilnya dari mana itu produknya? Apakah luar negeri atau dari Kak Suhai? Bukan. Kak Suhai sebagai perantara buat nge-review aja gitu kan. Tapi untuk ambil produknya kemungkinan kakaknya dari Jakarta gitu. Oh, ada distributornya gitu Iya, ya? ada distributornya. Terus dilanjutin nggak sampai sekarang? Kalau untuk share in jar sekarang kita nggak lanjut karena kalau nggak salah kurang diperbolehkan share in jar kayak gitu tuh gitu. Karena kurang higienis mungkin gitu. Oh ya, sebenarnya tadi aku mau nanya ini loh. Apa? Boleh Jadi nggak? Itu kan tadi katanya Kak Aulia itu dari SMP ya. Iya. Nah, aku mau tahu nih kenapa alasan Kak Aulia itu memulai usaha gitu. Apakah memang karena ada keinginan untuk jadi seorang pengusaha, wirausaha gitu, atau memang karena ingin mengisi waktu luang? Oh iya. Jadi untuk Kak Aulia sendiri, kalau selama saya lihat nih kan saya sudah deket banget ya sama dia, jadi klop. Ada dia, ada saya. Jadi dia itu memang di bisnis bidangnya ya, emang suka jualan orangnya, suka jualan apa aja yang lagi viral dia jualin gitu.
Pokoknya yang bisa jadi duit dia jual gitu. Tapi salutnya saya ke dia itu, dia ngambil resikonya itu loh, berani banget. Iya. Kalaunya kan apa aja yang viral dijualin itu kan biasanya gak bertahan lama yang viral itu ya. Itu gimana? Apakah laku semua biasanya jualannya atau ada yang nggak laku gitu? Nah, jadi dan kayak magic ya, di tangan dia tuh kayak magic, semua yang dia jual tuh laku loh gitu. Jadi semuanya. Kita contoh aja ya untuk sekarang nih, saya contohin untuk sekarang. Misalkan nih ada barang kemungkinan yang kita lagi beli gitu, mungkin nama lainnya Preloved ya, lagi beli terus ternyata barangnya ini tidak cocok di kita, tapi masih kemasannya masih baru lah, tapi kita sebutkan ini barangnya Preloved, kita nggak cocok nih, apakah kalian mau beli? Dengan the power of ini, followersnya Ashop itu nggak bertahan berapa lama, itu barangnya bakalan ada masuk DM, Kak mau dong berapa harganya? Bisa dinego nggak gitu ya? Ya udah, nanti aku jual barang ke Ashop aja deh. Gerak. Nah terus aku pernah tuh ngeliat di storynya Ashop ya, selain jualan yang offline dan juga online, katanya buka just tip juga nih. Iya. Nah itu kok hampir semua ya kalian lakukan just tip online sama offline. Kok bisa dari just tip dulu nih? Untuk just tip itu untuk awalnya kurang tahu ya kakak Aulianya ini dari mana. Cuman kalau misalkan seingat ulun, just tip itu diawali dari kayak ini, ada produk viral dari seleb Instagram kita nih, contohnya ya Kak Anissa Salsabila, Kak Ica. Nah, dia itu kan jualan kayak asinan, makanan ya. Makanan. Terus kemudian kemarin itu yang nggak henti-hentinya just tip itu roti bikinan dia sendiri, roti Kak Ica gitu. Karena itu berlokasinya di Banjarbaru, jadi followers kita yang ada di Banjarmasin ini kan keterbatasan untuk mencoba si produknya Kak Ica ini. Jadilah pas itu kakaknya ini mengajukan, Kak Ica apakah boleh ini kita just tipin gitu kan, just tipin produk kakak ini, jadi supaya followers kita yang di Banjarmasin juga bisa ngerasain rotinya juga asinannya gitu kan. Oh iya bisa, jadi nggak hanya satu kloter itu just tip Kak Ica itu, beberapa kali kloter deh kami buka open batch gitu. Berarti sempat orang itu order lagi gitu ya? Malah mereka cari-cari, Kak open just tip lagi nggak gitu. Kalau ketinggalan ya? Aku pesan gak sih? kamu kayaknya harus harus pantau IG kita terus deh, soalnya IG kita menarik. Oh berarti dari situ ya. Kalau ada yang meyakinkan nih dengan ya kelihatannya nih harga jualnya bisa tuh kan di pasarnya. Oh gitu. Terus kalau nggak salah aku tuh pernah lihat membuka just tip yang coklat Dubai. Iya. Itu just tip apa memang jual gitu? Itu just tip ya, dari Arab. Oh dari Arab. Asli kan itu ya? Asli dong. Jadi sebelumnya untuk toko kita sendiri kita ada kasih info untuk pengikut kita bahwa semua barang yang dijual di Ashop S itu asli Kak, original gitu. Jadi kita nggak berani juga kalau misalkan jual-jual barang KW. Pernah kita kedapatan masuk di toko itu barang KW tanpa sepengetahuan kita. Dan pas baru kita cek loh ternyata KW, itu langsung kita tarik. Walaupun orang itu udah beli, kita chatin satu-satu siapa yang udah beli gitu, kita tarik karena itu berhubungan sama kepercayaan orang ke kita kan. Benar. Nah, yang harus jadi penjual atau yang ingin mulai usaha itu kan kuncinya satu ya, harus jujur. Nah, harus jujur. Iya. Oh, jadi pernah ya ketipu kayak gitu ya? Itu apa yang kalian lakukan itu saat kena tipu itu? Apakah diretur barangnya atau ya udah pasrah aja? Kalau misalkan barang itu datang ya, baru aja datang gitu, terus kita tahu bahwa barang itu tuh KW, ya langsung diretur aja. Cuman kalau misalkan kayak tadi baru kita ketahui dari beberapa hari kemudian, ya udah direlain aja, nggak apa-apa. Karena rezeki kan ada yang lain juga. Betul sih. Cuman kalau dihitung-hitung ya paling aduh kasihan sih gitu. Nah kalau rugi kan.
Terus itu tadi Yang just tip Arab. ya coklat apa namanya? Coklat Dubai. Coklat Dubai. Aku belum ngerasain loh. Nanti kita ada open just tip lagi yang coklat Dubai. Wajib deh. Langsung aja ya DM kita di bawah. tapi aku kaget loh harganya. Memang mahal ya untuk coklat Dubai ya. Sampai aku tuh saking pengennya ya. Cuman saat itu nanti dulu deh, nabung dulu deh kataku. Ashop ini ngejual yang per kotak gitu ya, pernah ya? Berpotong-potong gitu. Oh ya, itu gara-gara mungkin kakaknya mau ini kebanyakan stoknya kemarin itu ngambilnya. Itu kan pertama kali kita open just tip yang untuk coklat Dubai dan langsung banyak gitu ngambil stoknya, dan sementara kapasitas kita itu nggak memadai, jadi stok sama kulkasnya itu nggak sesuai gitu lah maksudnya, jadi penuh gitu kan freezernya. Jadi oleh karena itu supaya ini cepet aja gitu kan dibeli sama orang, jadinya kita idein ini dipotong per cube-nya gitu, per kotak-kotaknya. Berapa itu satu kotaknya kemarin? 30.000 guys. 30.000. Siapa yang mau belikan aku? Oh, jadi selain coklat itu apalagi nih yang viral yang pernah di just tipin gitu? Yang lagi viral biasanya kalau di Banjarmasin itu gelang tarim kayak gini. Nih. Ada produknya? Mana ada dong? Kayak gini. Nah, ini bisa dilepas nggak kak? Bisa sih. Nah, bisa di zoom nggak kameranya nih? Kalau mau lihat, ini cantik loh gelangnya. Iya. Berapa tuh kak? 85.000. Wow. Boleh nih aku pakai? Boleh. pakai. Cantik banget. Menyala. Nih guys. Nih bagi kalian ya cewek-cewek yang mau beli gelang cantik, ini anti karat atau gimana? Nggak berkarat sih, cuman kalau misalkan lama kelamaan dia di bagian yang ring silvernya itu kemungkinan bakal berubah warna jadi lebih gelap gitu aja. Cuman nggak berkarat sih. Oh, ini packagingnya pakai plastik atau kotak? Kotak, dia itu apa? Kotaknya itu kayak kotak berliannya, tapi versi plastik gitu. Yang kecil sih gini. Ya anggap aja berlian nggak apa-apa. Sekali-kali nyenangin diri. Nah ini guys, kalian harus beli nih gelang tarim. Gelang tarim. Berarti dari tarim? Iya dari tarim. Dari tarim. Orang Arabnya ngambilnya dari tarim, cuman kita sendiri ngambilnya dari Arab gitu. Tapi orang Arabnya itu ngambilnya dari tarim. Oh jadi kalian ke Arab gitu? Iya. Kakaknya, tapi Kak Aulia sendiri pas lagi umroh kemarin. Ini takut ke bawah nanti masuk kantong ya. Jadi asal gelang itu dari Kak Aulia yang lagi umroh gitu. Iya, untuk pertama kali ya. Itu di tahun kalau nggak salah kalau just tip Arab kita pertama kali tahun 2023 atau 2022 kalau nggak salah, itu Kak Aulianya sendiri yang umroh, jadi sekalian just tip. Selain ini gelang tarim juga ada sajadah juga ya. Sajadah, terus roti-roti yang lagi viral di just tipin di Arab gitu. Oh aku pernah lihat satu produk juga yang apa Dermovet ya, itu skincare. Iya, bukan termasuk kayak body care ya, untuk penghilang bekas luka. Tapi kayak salep gitu kan? Iya salep. Peminatnya banyak karena emang sampo itu. Oh kakak udah pernah nyoba? Pernah. Buat apa itu kak? Buat itu penghilang bekas luka. Oh bisa juga. Tapi kadang ada juga orang yang make buat kayak ngecerahin, tapi saya bilangin kalau udah cerah jangan dipakai terlalu banyak, soalnya kan dosisnya dosis tinggi. Oh gitu. Obat keras, jadi kalau udah cerah ya udah di stop aja. Nanti kecerahan. Ya nanti kecerahan silau di kamera. Kalau untuk jerawat bisa? Untuk jerawat kurang bisa sih, tidak disarankan untuk di wajah, karena penggunaannya kan obat keras ya, dan wajah itu kebanyakan sensitif. Iya sih betul, nanti kering gitu ya? Iya kering. Karena aku pernah tuh memakai salah satu skincare obat total gitu. Iya. Mungkin aku kebanyakan ya, akhirnya kelupas gitu kulitku. Berarti kulit kamu sensitif nih. Ayo. Iya. Ayo ke konsul. Ada jual skincare juga? Ada dong. Banyak sekali. Apa aja sih kak yang dijual? Jadi kita itu jualannya berbagai macam. Awal mulanya skincare. Itu lumayan lama. Tapi karena suatu hal yang mengakibatkan mungkin kita ini berubah ke aksesoris. Ada suatu hal lah pokoknya. Kita berubah ke aksesoris ya. Pokoknya dari
mungkin aksesorisnya dari topi, terus juga ada perhiasan-perhiasan yang imitasi, terus kayak sepatu, sendal, pokoknya aksesoris fashion semuanya ada. Lengkap ya? Apa lu gak ada? Apa yang lu mau? gue ada. Sembako ada. Ada. Apa ya? Itu umpan burung. Kalau itu nggak ada sih. Nah, tapi tadi tuh hampir lengkap semuanya ya. Karena aku pernah juga mampir ke tokonya Ashop, ada jual mainan juga nih. Nah, apalagi kan bagi di umuran yang 20 hanya masih inner child-nya itu belum terpenuhi. Ya, aku kadang bisa beli bricks gitu. Iya, buat penghilang stres. Iya. Nah, itu tadi Kak, selain ke Arab itu biasanya just tip-nya kemana lagi kalau yang di luar negeri, kalau boleh tahu nih? Nggak ada sih, masih. Berarti masih dalam negeri ya? Dalam negeri sama yang Arab aja just tip-nya. Tapi aku pernah lihat tuh kakaknya kan kayaknya mesan baju atau ngambil baju yang bagus-bagus itu loh, seperti ada kardigan itu dari mana Kak? Just tip atau apa? Itu Kaulanya sendiri yang meluncur di Jakarta. Oh, Jakarta berarti ya? Iya. Sambil liburan? Iya, sambil liburan. Nih bagus nih, sambil liburan sambil cuan. Cuan gak sih? Dia pikirannya kalau kemana-mana pasti cuan. Hebat loh. Jadi kemarin kayak umroh kemarin dia memang sih harus fokus ibadah, cuman karena itu udah ibadah kan ya, maksudnya mungkin kalau umroh itu kan pasti ada beberapa hari dan berapa harinya ibadah, berapa harinya itu jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itu dia nggak mau buang-buang waktu buat kayak cuman jalan-jalan aja, pasti dia kepikiran kayak apa yang jadi bisa bikin uang gitu loh. Makanya dia just tipin berbagai macam barang-barang yang ada di Arab yang bisa dijual lagi di Indo gitu. Keren loh. Berarti memang Kak Aulia ini orangnya memang fashionnya di situ ya, fashionnya bisnis atau usaha gitu. Nah, aku penasaran balik lagi nih ke cerita Kak Aulia yang SMP tadi ya. Itu Kak Dinda tahu nggak sih cara brandingan Kak Aulia awal itu bagaimana memasarkan produknya? Karena kan nggak mungkin kayak sekarang kan yang udah banyak followersnya. Iya. Nah awal itu gimana? Karena kan dulu nggak ada TikTok ya. Iya, nggak ada. IG pun baru mulai kayaknya. Nah itu gimana Kak? Kalau dari SMP itu ini untuk sampai sekarang itu pengikut kita asli ya, nggak ada yang beli gitu. Karena kalau kita tahu sendiri kalau misalkan pengikut beli sama pengikut asli itu berbeda pengaruhnya. Kalau beli kan itu penghuni kuburan di followersnya. Iya, betul. Kalau asli kan anggapannya orang bisa lihat langsung story kita gitu kan, jadi orang beneran ada ini tokonya, ini beneran bagus gitu, jadi memang asli gitu pengikutnya. Untuk di SMP sendiri untuk brandingnya itu pakai word of mouth, jadi dari teman ke teman. Kalian punya banyak teman di SMP itu, jadi teman ke teman kayak ini aku dijual ini, beli di aku aja gitu. Terus temennya yang lainnya juga ngepromosiin ke teman-teman yang lainnya juga, teman yang lainnya ngepromosiin ke teman-teman yang lainnya juga gitu. Jadinya kan saling follow IG gitu kan. Terus dulu kan lagi musimnya ID Line ya. Iya betul, Line. Jadi kalau mau mesen langsung ke Line aja, nih ID-nya ini gitu. Berarti sempat juga jualan di Line? Iya, kalau SMP itu zamannya Line, jadi jualannya di Line. Itu pakai grup gitu atau gimana? Aku sendiri kurang tahu ya, karena aku kalau pas itu sendiri masih gaptek. Kalau masih kicik lah. Kita mungkin masih SD ya? Masih SD. Kalau kalinya sendiri sudah SMP. Iya. Berarti awal mulai tadi itu dari mulut ke mulut gitu kan, teman. Ya berarti memang awal brandingan itu mengandalkan namanya teman. Iya kan? Teman. Gak mungkin langsung ke orang asing gitu atau orang gak dikenal. Tapi berbeda kalau sekarang. Kalau orang sekarang kan bilangnya nggak usah ada teman, bisa aja laku karena media sosialnya juga sudah berkembang, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube dan Shopee dan lain-lain. Kalau dulu kan masih terbatas, minim. Jadi ngandelinnya ya dari teman ke teman. Berarti untuk yang Kak Dinda ini tahu nggak kapan Ashop itu paling berkembangnya itu yang pesatnya gitu? Di tahun berapa gitu?
Kalau selama rekapan yang aku tahu dari 2020 sampai ini, yang paling berkembang itu setelah kita berubah dari jualan skincare ke jualan aksesoris. Tepatnya di mulai bulan Mei 2023. 23 ya. 2 tahun yang lalu nih. 2023. Ini 2025 lah. 2024. Sorry. 2024. Sorry. Oh, berarti tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Dari skincare ke Aksesoris. Oh, awalnya aksesoris ini nggak ada ya? Nggak ada. Skincare aja. Skincare aja. Kalau baju-baju itu? Itu bertahap. Kemarin itu kan ke aksesoris dulu ya. Ke aksesoris, terus merambat ke fashion, kemudian ke mainan-mainan, baru ke barang-barang yang kayak pecah belah gitu. Pecah belah ada juga? Ada. Dalam bentuk apa tuh pecah belah? Kayak gelas, mangkuk, terus kayak keperluan rumah tangga lainnya kayak toples, botol, kemudian sendok garpu. Lengkap guys. Banyak promo gak sih? Pel, banyak. Nah kalian ya kalau ingin beli apapun itu ya mampirlah ke Asob. Kan ada tokonya ya, ada offline. Ada offline store-nya ya. Ada. Nah nanti dicantumkan ya di deskripsi alamat serta nama Asobnya juga. Nah itu Kak, kalau nggak salah ya, aku nih selalu mantau IG Asob juga ya kan. Iya. Kali-kali ada promo gitu. Tapi aku pernah lihat gitu, kakaknya itu menstorikan masalah barang yang tercecer. Iya. Itu pernah terjadi ya di toko? Sering sekali. Jadi saking banyaknya pengunjung yang ada di toko ini, banyak juga biasanya orang-orang itu yang lupa ninggalin barang. Entah itu bisa helm, Bisa-bisanya kepalanya tertinggal. Iya, datang pakai helm, pulang nggak pakai helm. Helm, terus sendalnya tertukar, karena kan kita kalau masuk toko kan sendalnya nggak dipakai. Iya. Jadi kemungkinan sendal tertukar, atau juga selain barang ada juga uang loh Kak. Uang? Berapa itu nominalnya? Biasanya anak kecil sih kayak 1.000, 2.000, biasanya paling besar 5.000, nggak sampai yang 50 sampai 100 tuh enggak. Oh iya. Oh itu di storyin juga atau enggak? Biasanya kita storyin karena itu kan hak milik orang ya. Iya. Jadinya kita storyin dulu. Nanti kalau misalkan dalam berapa kurun waktu kayak nggak ada yang punya gitu. Tapi kalau barang biasanya ada aja yang ngambil sih. Kecuali uang. Kalau uang kemungkinan bisa juga, orang kan takut ini beneran uang aku atau enggak sih. Apalagi kalau misalkan nominalnya 1.000 atau 2.000 kan. Ya kecil aja nominalnya ya. Nah ini keren loh guys. Ibaratnya kalau aku ya menilai ini salah satu nilai plus gitu, karena Asob ini ternyata memiliki nilai integritas yang tinggi gitu, kejujuran yang tinggi. Karena jarang loh ada all shop atau toko gitu yang mau nge-storyin. Iya. Kadang memang ya langsung disumbangkan, yang nggak perlu di storyin. Ngapain juga di storyin, katanya 1.000, 2.000 kan. Tapi Asob ini beda. Nah kalian harus mampir di situ. Ayo mampir. Dari cerita Kak Dinda tadi kan yang kita sudah sharing nih, aku ingin tahu gongnya itu loh, cerita sukanya itu pada saat apa, terus dukanya itu pada saat apa. Mungkin mohon maaf ya, Asob ini pernahkah ngalami kerugian gitu atau penurunan pembeli gitu? Untuk dukanya gitu, untuk sukanya mungkin apa gitu. Ya silahkan. Ini kayaknya perlu diceritakan nggak sih? Ada pertanyaan lain yang mengarah ke itu, yang khusus buat nyeritain awal mula? Enggak, langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa. Oke, jadi untuk suka dan dukanya itu pasti ada, karena kita pertama kali buka toko itu kan pas COVID ya. Pas COVID itu termasuk suka juga, karena mulai dari kan kita pre-order ya pertama kali, dan sistemnya itu cuman orang kalau kita posting terus orang mau beli itu bilangnya di DM IG kayak, "Kak, aku mau beli ini gitu, kapan ready-nya, nanti dikabarin kan," gitu. Jadi hanya orang-orang yang terbatas, bukan yang orang mau beli langsung ke toko itu enggak. Jadi produk-produk atau barang-barang yang tersedia itu sudah milik orang. Makanya tadi yang pre-order. Nah, untuk offline store di tahun 2020 itu, jadi kita bisa bikin orang itu kalau mau beli langsung aja nih datang ke toko. Iya. Dan produk-produk kita pada saat itu bukan skincare.
malahan ini produk masker yang kan lagi viral ya. Masker COVID maksudnya? Iya. Jadi kita kalau misalkan jual barang itu harus memperhatikan konsumen behaviornya. Jadi perilaku konsumen. Apa yang lagi viral saat itu, apa yang lagi tren saat itu, apa yang lagi dibutuhkan saat itu. Kan saat itu dibutuhkannya masker ya. Jadi kita stok banyak masker itu dan kita promosiin lewat Instagram. Ternyata banyak nih mengundang atau menarik orang-orang, termasuk orang-orang kantor. Oh, orang-orang kantoran gitu? Iya. Itu kenalan, teman atau apa? Enggak tahu juga, aku nggak tahu juga dia tahu dari mana, tapi katanya sih tahu dari IG. Oh, mesennya gitu. Mesen. Dia bisa juga langsung datang. Kalau nggak salah ingat, ini yang aku ingat banget itu dari pihak Toyota. Dia mesen ini masker, tapi nggak tahu Toyota mananya. Pokoknya kayak pihak kantornya itu mesen masker gitu, masker yang Dakbil atau bukan? Bukan, masker medisnya ini persegi 4. Oh iya. Dulu kan belum zaman Dakbil ya. Jadi masker persegi 4 itu mesennya langsung kayak 50 kotak gitu. Biasanya kan untuk itu cadangan di toko ya. Iya. Kalau pas udah dari situ lanjut lagi kita jualan ini pernak-pernik yang buat kamar. Aksesoris kamar gitu. Iya, kayak grid wall, pajangan-pajangan, daun rambat, terus juga lampu tumbler gitu kan. Terus merambat lagi karena kita sebelum-sebelumnya ada jual share in jar skincare. Iya. Kan. Jadi jual share in jar skincare, jadi kita ini ngejualin skincare lagi gitu. Kembali lagi kepada asalnya, kita jualin skincare. Lama dari kecil kita tambah lagi nih stoknya, tambah lagi sampai tempat yang kita punya ini tidak cukup. Maksudnya ruangnya gitu? Iya, ruangnya nggak cukup. Waduh. Ruang kayak etalase kan ada kan, etalase itu kan yang kayak gini. Iya. Nah, itu nggak cukup karena kita naruh etalasenya itu kan cuman di dinding gitu kan. Oh, kayak pakai rak gitu ya? Pakai rak yang di dinding, cuman ya masih sederhana lah gitu loh. Di rumah kita yang sederhana juga. Jadi pas udah banyak gitu, kita minta buat nambah meja di ruang tengah. Itu pada tahun 2021-2022 udah banyak skincare yang kita jual. Dan kita nggak jual di offline store, masih di online shop juga bisa. Di Shopee. Iya. Masa itu Shopee sudah ada ya? Sudah ada, dan kan karena Shopee ini kan lagi marak-maraknya pas Covid. Iya, aku sering juga tuh belanja di Shopee. Dulu kan Shopee belum terlalu ada dan toko skincare juga belum terlalu ada. Tapi semenjak yang lagi Covid itu, ini di Banjarmasin ini timbul banyak toko-toko online yang jual skincare, jual alat-alat yang pokoknya keperluan lainnya. Banyak yang tiba-tiba jualan ya. Jadi dari situ juga kami memiliki pesaing yang lebih banyak juga. Dan tapi pas itu agak menurun sih. Ini masuk ke duka nih. Dia ada suka duka. Turun naik ya, suka duka. Turun naik. Jadi nggak selalu suka dan nggak selalu duka gitu. Turun naik lah. Terus ini di fase turun ya, mulai turunnya itu pas udah banyak pesaing di Shopee, di online shop itu kita juga penjualan agak menurun. Di tahun kalau nggak salah ya itu pas Covid 2020-2021. Oh, seharusnya pas Covid itu malah yang naik-naiknya ya? Iya, naik-naiknya pas awal sih. Oh, pas awal. Setelah itu kami agak turun karena mungkin pesaingnya juga sudah semakin banyak dan toko-toko besar juga online shopnya semakin gencar-gencarnya gitu. Banyak yang jualan ya? Banyak yang jualan. Kemudian untuk yang offline store-nya, kita kalau offline store itu masih biasa-biasa aja sih, nggak terlalu banyak orang yang ke toko. Cuman hitungan waktu ada aja gitu yang ke toko. Jadi terbagi, ada offline store, ada online store gitu. Terus di 2022 kalau nggak salah ya, yang itu yang live streaming. Iya, mulai ada ya. Iya, live streaming muncul. Nah, di live streaming itu kita mulai naik lagi nih online-nya.
Oh, jadi mengikuti live streaming itu aja. Jadi live streaming ini yang tahu dulu infonya Kak Aulia. Jadi ini ada live streaming Shopee nih, dan lumayan nih voucher diskonnya 50% gitu. Berarti setiap live streaming itu dapat voucher gitu? Iya, awal-awalnya kenapa jadi kayak gitu? Mungkin ya, ini kan ada berbisik nih. Kan TikTok dulu kan ada booming-boomingnya TikTok Shop dan juga Shopee. Kan orang lebih ke TikTok Shop. Ya kan? Iya, sekarang Shopee kan banyak yang kayak gini, ongkirnya mahal lah, vouchernya sedikit lah gitu. Mungkin karena Shopee belajar dari fenomena TikTok Shop ini, makanya oleh karena itu si Shopee ini melakukan live streaming dengan embel-embel 50% voucher diskon di awal gitu. Itu beneran vouchernya? Beneran, voucher diskonnya memang beneran. Cuman yang nggak berlaku selama-lamanya. Maksudnya itu walaupun kita live streaming sampai sekarang nih, tulisan voucher diskon 50% itu terkadang ada, cuman diskonnya nggak sampai 50%. Kemungkinan 10-20% aja gitu. Oh, berarti cuman label aja ya, tapi tetap dapat diskon. Iya, untuk pertama kalinya. Jadi pas kita live streaming itu banyak ini yang masuk, yang viewersnya sampai kayak bukan nggak tembus 100 sih, kayak tembusnya cuman kayak 70-80. Tapi untuk sekali kita streaming biasanya sampai 300 pesanan gitu. Waduh. Keren nih Banjir, nih sudah suka lagi. Sudah suka lagi, naik lagi kan online shopnya. Tapi semakin kesini itu bertahannya kalau nggak salah 1 bulan aja kita live streaming itu, karena di bulan berikutnya itu sudah masuk ke penurunan lagi. Karena apa? Ada toko-toko skincare yang besar juga yang udah ikut live streaming gitu kan. Awal-awal pas kita live streaming itu toko besarnya belum ikut live streaming karena mungkin mereka belum tahu ada voucher 50% ini. Iya. Tapi pas udah di bulan kedua ini mereka mungkin udah tahu dan mulai kayak konsisten gitu buat live streamingnya. Dan pastinya kan kalau toko besar kan bisa lebih handle harga ya. Oh, ini berarti bersaing untuk masalah harga ya. Harga juga lebih bagus, keterlengkapan produknya juga lebih bagus. Kayak produknya kalian mau cari apa lebih lengkap kan di toko-toko besar. Iya. Jadinya di saat itu lebih menurun nih. Nggak sehari kita live streaming sehari itu kadang nggak sampai 100 paket. Kayak tembus kayak di 50 paket aja, alhamdulillah udah. Oh, berarti kalau yang aku dengar ya dari cerita Kak Dinda tadi, apa itu namanya, yang memulai untuk live streaming di Banjarmasin itu dari Ashop ya, atau gimana? Bukan dari Ashop, itu masih minim gitu. Orang tahu live streaming dapat diskon 50% itu dia masih minim Kak. Jadinya ya orang yang live streaming di Banjar itu dia masih sedikit. Dan Kak Aulia ini taunya juga dari Shopee sih, dari orang live streaming ini pas dia coba, oh beneran 50% gitu kan. Oleh karena itu makanya kita live streaming juga deh gitu, supaya narik si pelanggan ini lagi gitu kan. Jadi ternyata di situ jalannya buat narik pelanggan ini lagi gitu. Tapi nggak bertahan lama tadi kan katanya. Iya, karena masuk ke bulan kedua itu orang online shop di Banjar itu mulai udah tahu rahasianya nih. Udah tahu rahasianya live streaming. Jadinya ya kita mengalah untuk beneran gitu. Soalnya kan tergantung ya, viewersnya juga menurun juga karena terbagi-bagi ke toko-toko live streaming yang lainnya. Nah, dari yang menurun itu kan, itu gimana tuh tindakan Ashop untuk menangani hal tersebut gitu, supaya nggak terjadi penurunan terus gitu? Gimana cara menariknya? Oh iya, jadi ini hal yang aku suka dan agak-agak menakutkan buat saya. Karena kenapa? Ini jadi setelah live streaming itu kita benar-benar yang di fase anjlok-anjloknya gitu. Iya. Karena offline store juga kurang pengunjungnya, dan di situ kita kayak stuck. Aku kan belajar bisnis ya, cuman kalau mentalku di bisnis itu masih kurang, masih gencar Kak Aulia. Iya, masih ada takut-takutnya berarti ya Kak Dinda. Masih ada takut-takutnya. Jadi pas saat itu aku nggak tahu harus apa, tapi Kak Aulia langsung bertindak kayak gini. Gimana kalau kita ubah toko ini tuh ke toko aksesoris aja gitu katanya. Oh, ya, apa itu ibaratnya?
putar kemudi. Apa sih? Banting setir. Iya, banting setir. Banting setir ya. Jadi dari skincare ini ke toko aksesoris gitu. Nah, pasti kan perlu modalnya yang besar ya. Sedangkan kita juga, dan kita itu perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris. Kalau pewaris kan modalnya pastinya udah ada. Kalau kita kan perintis pasti mengandalkannya modal-modal yang ada, ada dari penjualan sebelum-sebelumnya. Dan ini satu ada Kaulia nggak mau kalau misalkan dia harus pinjam sana sini. Kalau yang nggak mau, dia sama sekali menghindari yang adanya pinjam dari bank. Iya, karena kan biasanya kalau orang tuh pengen usaha ya, apalagi kalau yang anak muda nggak ada modal nih ya kan, biasanya ya mengambil pinjaman dulu deh, gitu, nanti dibayarin sambil jalan usaha gitu. Ternyata Kak Aulia ini nggak kayak gitu ya? Iya, dia sama sekali, pokoknya nggak mau pinjam kayak dari bank, pokoknya dari orang yang perusahaan-perusahaan yang pokoknya kayak investor dia nggak mau. Karena kalau misalnya dari bank sendiri kan pasti ada riba gitu kan. Betul. Ya. Dia sangat tidak suka dengan hal itu. Masya Allah. Jadi mengandalkan mungkin ada tambahan sendiri dari kakaknya Kak Aulia gitu. Kak Aulia kan punya kakak ya. Jadi dia ada tambahan sendiri dari kakaknya Kak Aulia untuk nambahin modal. Tapi itu kan nggak cukup ya. Kalau misalkan nambah modal cuman kayak 10, 5 itu kan mungkin juta atau ribu nih? Juta. Kalau untuk barang-barang pernak-pernik itu masih di batas yang kayak memang terbilang banyak uangnya. Cuman untuk kalau misalkan dilarikan ke barang kan masih terlihat sedikit. Iya betul. Jadi oleh karena itu yang skincare ini tadi kita sell, jual rugi gitu. Jual rugi? Jadi di situ di tahap yang anjloknya ini. Berarti nggak apa-apa nih asalkan kejual kan ya? Iya. Berarti modalnya dari yang hasil penjualan sebelumnya. Jual rugi itu Kak Aulianya. Tapi kalau aku sih sebagai aku sendiri, aku kan perhitungan ya. Jadi mikirnya, loh kok rugi sih gitu. Betul. Loh kok rugi, terus gimana nanti kalau misalkan kedepannya bla bla bla. Tenang ya, katanya tenang, nanti pasti ada jalannya aja. Jadi ini dirugikan dulu nih bagian skincare-nya. Jadi apa yang sudah nggak terlalu diminati orang kita jual rugikan, kayak nggak terlalu dicari orang kita jual rugi. Terus untuk yang masih dicari-cari orang, skincare yang masih dicari-cari orang kita pertahanin gitu. Terus rombaknya masih di rumah ya, masih kan itu kita tokonya di rumah. Nggak ada ke toko bangun toko-toko besar, nggak ada masih. Berarti toko cuma satu nih, nggak ada cabang di lain? Nggak ada. Masih di rumah itu juga. Dan untuk rombaknya juga kita manual, kita cat sendiri, kita nukang sendiri. Ini wanita kuat mandiri, independen gak sih masuk? Iya. Independen, tapi aku masih butuh cowok kok. Tadi statusnya apa? Jomblo. Mahasiswa. Sambung deh ya. Kita masuk lagi nih. Kita pokoknya palu-palu sendiri, kita cat-cat sendiri, kita simpen sendiri sampai pas udah kita rapi ini di display di etalasenya ini, barang-barang udah datangan juga nih di toko kita. Jadi kita susun, kita promosi, kita foto, promosiin. Ada satu video pertama kali yang kita bikin untuk menarik pelanggan, dan alhamdulillahnya itu bukan kalau dibilang FYP nggak terlalu FYP juga, cuman untuk viewersnya sekitar 50 ribuan gitu. 50.000 di Instagram. Followersnya berapa? Untuk sekarang followers kita tuh 30,6 ribu. Banyak loh. Berarti kan followersnya 36.000 ya, tapi penontonnya 30,6 ribu, 30.000,6. Iya. Tapi penonton live-nya tadi 50.000. Iya, viewers videonya 50 ribuan. Berarti itu ada yang nggak nge-follow dong? Ada, kan itu kalau kita klik di Instagram tuh kan ada insight-nya lah. Jadi ada berapa persen dari followers kita, ada berapa persen dari non-followers. Nah, dari situ biasanya ada keinginan orang yang bukan followers kita itu buat follow IG kita gitu. Berarti terus bertambah nih? Iya, terus bertambah. Dan untuk followers kita pas skincare, masih jualan skincare itu di followersnya 19,6.
19,6 sampai ini 30 ribu. 2 kali lipat nggak sih? Hampir ya? Enggak sampai deh. Oh ya, tapi Nggak mudahan sampai. ya. Amin. Tapi itu loh perkembangannya itu loh yang pesat banget. Iya. Kita naikin follower skincare dari SMP itu sampai sampai tahun 2024 pas bulan Mei kita sebelum jualan aksesoris itu kan 19,6 ya. Iya. Itu coba itu kayak berapa tahun gitu kan? Iya sih. Sampai 19,6 itu juga dibantu endorse. Kita promosi ke selebgram gitu kan. Tapi saat kita berubah dari toko aksesoris di tahun 2024 bulan Mei ini sampai ini 2025 ya? Iya, 2025 Januari. Baru. Udah 10 ribu Penambahan ya? Penambahan dalam berapa bulan aja gitu. Setengah tahun deh. Ya, setengah tahun. Ya, setengah tahun lah hampir. Iya, hampir udah setengah tahun kayaknya. Iya, Tapi luar biasa gitu kan Iya, penambahannya meningkat drastis lah. meningkat. Pokoknya itu, iya, ini the power of sosial media Iya, juga. betul sekali. Nah, itu kan selain mungkin dari yang sale tadi ya. Kalian kalau nggak salah mengadakan diskon juga ya, apalagi Iya. yang awal tahun tanggal 1 Januari. Oh iya. Diskon 1/1 kan. Itu diskonnya berapa sih? Kemarin itu 25%. Bukan, diskonnya kita paling tinggi kemarin 12% aja sih. Oh, 12%. Cuman ada kayak kita ada bikin door prize juga. Iya. Kayak ada buy one get one juga kalau nggak salah. Buy one get one, iya ada. Yang produk-produk yang merch buy one get one. Nah, aku tuh pengen tahu aja gitu kan. Kalau buy one get one tuh apakah nggak rugi gitu? Karena kan buy one get one dapat diskon lagi. Nah, itu apa nggak rugi gitu jualnya? Enggak sih, kemungkinan untuk bersihnya aja kita agak kurang. Iya. Pendapat bersihnya agak kurang, cuman untuk ruginya enggak sama sekali. Kita jualan yang kayak gitu tuh yang ada buy one get one, terus juga ada beli 3 dapat harga segini gitu. Iya. Itu enggak ada ruginya, cuman mungkin pendapatan bersihnya aja yang agak kita minimalisir gitu. Iya. Terus kayak orang tuh pikirannya tuh apakah nggak rugi, terus apakah kamu nggak pengen yang omsetnya yang lebih besar aja Iya, gitu betul. kan? Enggak, itu salah satu untuk pemikat pelanggan. Oh, caranya ya. Jadi kita itu harus sebelum kita punya toko yang besar, sebelum kita punya barang-barang yang banyak, kita harus ada kan itu brandingan ya. brandingan dulu. Jadi kalau misalkan tokonya udah besar, barangnya banyak, tapi pelanggannya nggak ada kan? Ya percuma. Jadi kan bisnis tuh kan punya 3M. Modal, marketing, manajemen gitu. 3M. 3M. Modal, marketing, manajemen. Jadi kalau misalkan modalnya nggak ada, marketing sama manajemennya kan nggak jalan. Modalnya aja nggak ada. Terus Iya, mau buat apa? mau barangnya belinya kayak gimana gitu Iya. kan. Terus kalau misalkan marketingnya nggak ada, modalnya ada, barangnya udah ada, tapi kita nggak pinter marketing gitu Iya, kan. betul. Jadinya kan stuck di situ-situ aja. Orang nggak ada datang ke toko, orang nggak tahu nama toko kita, orang Iya. nggak tahu toko kita itu di mana, Betul. nggak tahu jualan kita itu apa. Kalau misalkan kita pandai marketingnya, terus kita gencar promosiinnya di sosial media, apalagi kita memanfaatkan TikTok ini kan, Iya, betul. dikit-dikit FYP. Betul sekali, karena untuk di zaman sekarang ya mudah sekali ya untuk Iya. FYP itu. Oh iya, ini ada satu video. Jadi kalau nggak salah bulan Desember kemarin nih kita bikin videonya itu padahal iseng-iseng aja loh, iseng-iseng aja. Editingnya juga kurang, pencahayaannya juga kurang. Ternyata tembus 1,9 juta viewers. Viewersnya, Iya, udah mau semoga 2 juta. amin. Keren banget. Itu video di Instagram atau TikTok? Kalau untuk viral FYP-nya itu di Instagram. Yang 1,9 juta viewers itu di Instagram. Untuk di TikToknya sendiri masih tembus 200 jutaan kayaknya. Wow, kita doakan ya. 200 jutaan, 200 ribuan. 200 juta aku 200 ribuan kalau Iya. misalkan di TikTok, kalau misalkan di Instagramnya 1,9 juta. Nah, kita doakan ya guys, mudah-mudahan Ashop selalu sukses selalu gitu. Amin.
Nah tadi kan udah kita sharing nih cerita-cerita yang suka dukanya, awal mulanya. Mungkin dari Kak Dinda sendiri nih, karena kan Kak Dinda ini udah klop juga dengan Kak Aulia. Pasti Kak Dinda sudah merasakan ya kan bagaimana jadi seorang wirausaha juga. Nah, apakah ada triks atau tips dari Kak Dinda bagi seseorang yang ingin memulai usaha, cuman dia itu masih labil gitu, masih takut kayak Kak Dinda yang di awal itu. Nah, gimana itu caranya untuk melawan rasa takut itu? Dan juga selalu berjalan, nggak terputus di tengah jalan gitu. Oke, jadi kalau mau buka bisnis atau usaha itu nggak kayak seenak kita lihat mata kayak langsung ini tokonya buka bisnis langsung rame. Oh tokonya aku mau buka bisnis nih, lihat orang yang di situ buka toko rame terus pengunjungnya. Nggak, dari awal itu kita pasti ada suka dan dukanya, pasti ada kayak dimana kita ada toko itu sepi, ada toko itu lagi ada penurunan. Jadi harus konsisten itu. Kuncinya konsisten berarti ya Kak. Iya, nah konsisten guys, jangan ikut-ikutan. Harus konsisten, itu kuncinya konsisten. Karena kalau misalkan kalau dibilang ya ada celah di mana kalian tuh bisa aja dibilang nggak mau meneruskan si usahanya ini. Kenapa tuh Pak? Kalau misalkan orang lihat yang kayak nggak terlalu konsisten nih, yang yang pas kita mau rombak dari skincare ke aksesoris. Kan ada perubahan ya. Ada itu kalau misalkan di mental aku sendiri, aku kayaknya mentalnya down deh. Tapi nggak buat Kak Aulia gitu. Dia langsung kita ubah ke aksesoris gitu. Langsung gitu. Aku kayak beneran ini. Berarti berani ngambil resiko ya? Iya, ngambil resiko itu juga kuncinya juga. Kalau aku di posisi dia kemarin udah kayak aduh ini nggak ada lagi nih apa itu namanya pelanggannya, overthinking duluan gitu. Tapi dia nggak, dia malah konsisten. Langsung aja rombak ini ke aksesoris gitu. Keren. Berarti tadi kunci cuma 2 nih, konsisten dan berani ambil resiko. Nah guys, seru banget nih udah ngobrol atau sharing sama Kak Dinda. Terima kasih banyak ya Kak Dinda. Mungkin sebelum menutup ini aku ingin Kak Dinda itu closing statement. Apa ya? Beri kata motivasi gitu untuk para anak muda yang ingin buka bisnis gitu, termasuk aku. Ya beri semangat lah. Berarti semangatnya ya kayak tadi, sama yang kayak tadi. Kalau misalkan kalau kalian ini sekarang nih udah banyak nih peluang buat buka usaha, apalagi ini lagi gencar-gencarnya video TikTok kan, Instagram. Jadi kalau mau buka usaha mulai aja dulu. Kalau misalkan ke depannya itu bagaimana jangan dipikirkan. Jangan overthinking dulu. Karena itu kan kita nggak tahu. Tergantung, dan ke depannya itu juga tergantung kita di sekarang ini. Kalau kita cuman buka usaha terus buka usaha diem, nggak ada tindakan apa-apa, kayak misalkan nggak ada mau personal branding atau mau promosiin kemana, setidaknya kalian bikin video dulu yang bisa FYP nantinya di TikTok gitu. Bikin video aja dulu sampai rutin, pokoknya rutin lah gitu. Rajin. Sampai rajin gitulah. Nanti kan kalau FYP-nya itu kan biar TikTok yang memilih gitu kan. Bukan manusia yang memilih, tapi TikTok yang memilih gitu kan. Dan harus konsisten juga. Jadi kalau misalkan ini buka usahanya, buka usaha sepi nih, ternyata nggak kayak dia buka usaha langsung rame. Buka usaha itu nggak langsung rame, itu ada di mana prosesnya, ada prosesnya, ada sepi, ada rame, ada malahan nggak ada yang orang datang tuh, nggak ada orang datang ke toko awal-awal ya. Pas jualan skincare itu. Kalau aksesoris ini alhamdulillah selalu datang terus ke toko gitu. Alhamdulillah banget. Kayak udah DIY versi mini ya. Nah, bagi kalian nih yang penasaran kan apa aja sih aksesoris yang ada di Ashop, bisa aja langsung cek IG-nya ya, kepoin lah. Ashop X ya, Ashop X IG-nya. .shopx_. Ya nanti adalah di deskripsi. Agak susah ya namanya. Nah setelah ini mungkin aku mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Dinda ya, karena sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberi manfaat ke
lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum tutup, aku ada jargon nih untuk segmen UMKM ini. Apa tuh? Nah, jangan tertawa ya. Jargonnya itu dupan. Dupan, tau nggak? Tebak dulu nih. Dupan. Nah, jadi jargonnya itu dupan, dukung UMKM, dorong pertumbuhan. Dukung UMKM, dorong pertumbuhan. Ya, mungkin kita bisa bersama-sama dulu, Kak Dinda. Bisa? Oke, kita ke situ ya. Oke. Kalau aku sebut dupan, kita jawab bersama ya. Oke. Dupan, dukung UMKM, dorong pertumbuhan. Sekali lagi dong. Oh, boleh. Mau teks sekali lagi ya. Nah, kalau aku bilang dupan, Kak Dinda dukung UMKM, dorong pertumbuhan. Iya. Oke. Dupan, dukung UMKM, dorong pertumbuhan. Keren. Nah, bagi kalian juga yang ingin diundang kepada segmen UMKM ini atau ada rekomendasi orang, bisa aja langsung komen di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nah, see you.